Lu setuju gak sama statement gue begini? Nggak semua orang itu bisa menjadi kenalan lu yang baik. Betul. Dan nggak semua kenalan lu bisa menjadi sahabat lu. Yeah. Dan nggak semua sahabat lu bisa menjadi sahabat karib lu. Yeah. Dan nggak semua sahabat karib lu bisa menjadi partner karir lu. Yeah. Lu setuju? Sebenarnya persahabatan itu menurutku ya per detik ini ya nggak ada teorinya tuh. Jadi memang nggak ada teori paling klasik itu kan resiprokal kan. Karena gue baik lu baik, karena lu baik gue baik itu kan gitu kan. Tapi kalau dalam konteks persahabatan kita itu dan juga ada beberapa sahabat kita, sahabat gue dan sahabat kita juga itu nama teorinya teori anugerah Tuhan. Kalau kita ngomongin tentang pasrah dan ikhlas dari sudut pandang lu, apa pemahaman lu tentang pasrah dan ikhlas, bro? Iya, berat juga nih. Welcome to Mindset Merdeka Podcast, your life transformation channel. Hari ini gue kedatangan sahabat karib gue, namanya Dr. Pinpin Baktiar. Siap. Ini buat di kamera doang, tapi kalau enggak gue manggilnya Pinpin doang. Sedikit informasi persahabatan gue sama Pinpin udah jalan sekitar 9 tahun dan thank you Pin, udah luangin waktu untuk hadir. Thank you. Karena hari ini kita akan sharing berhubungan sama life ya. Jadi perjalanan persahabatan kita nih dimulai dari sebuah lokasi atau sebuah perkumpulan. Lebih tepat dari sebuah celingak-celinguknya lo. Teman-teman dia tukang celingak-celinguk nih. Explore. Baru exploit. Exploitnya hari ini. Iya, exploit hari ini. Betul. Jadi gue kenal Pinpin itu dari organisasi yang namanya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang dominan dikenal sebagai sekolah perpolitikan. Ya, sekolah perpolitikan karena banyak lulusan. Kawah Chandra di muka kepemimpinan nasional. Wah, luar biasa. Itu positioning HIPMI. Positioningnya HIPMI. Jadi banyak sekali orang-orang dari HIPMI naik ke Kadin, naik ke kementerian, naik ke jadi menteri, bahkan pemimpin bangsa kita juga one of HIPMI, member of HIPMI. So kudos to HIPMI ya. Salam forever young. Nah dari situ kita bangun persahabatan kita. Pin, journey kita lucu sih. Kita lucu sih. Yeah. Jadi pada saat kita mulai dan gue bisa finally dalam perjalanan gue tuh gue bisa menemukan yang namanya mindset merdeka itu ya karena gue merasa terbelenggu. Gue merasa terbelenggu dengan begitu banyak paradigma, begitu banyak conditioning yang ada di luar sana, yang akhirnya mungkin mencapai satu titik di mana lo hanya akan merasa bebas, termerdekakan. Harinya lu kenal diri lu dulu. Harinya lu mengenali lu itu siapa. Dan biasanya gue memulai diskusi kita hari ini dengan 5 pertanyaan yang gue selalu sharing ke teman-teman. Jadi awal mula masuk ke dalam pengetahuan who are you itu dari 5 pertanyaan basic. Lu itu siapa? Lo itu bisanya apa, untuk siapa, lu mau kemana, sama siapa. Kalau ini udah bisa kejawab, biasanya mengkristalkan di konsep ikigai itu jauh lebih gampang. Nah, gue pengen tanya sama lo, dalam perjalanan pertemanan kita nih selama 9 tahun, karena gue gak usah tanya belakangnya, kita ngomong di 9-10 tahun ini ya. Apa sih pengkristalan yang lo temuin di dalam diri lo? Good.
valuable professional. Ya. Dan kita kan banyak ya teman-teman di luar sana yang kalau gue bikin workshop gitu berhubungan sama emotional condition bro. Naik turun bro. Moodnya naik turun. Nah ini ada satu kelucuan nih. Gue sama Pinpin sama-sama bintangnya Virgo. Iya. Virgo. Kedua, sama-sama ada sisi perfeksionisnya. Iya. Ya. Ketiga, sama-sama gokil dalam moodnya. Kalau gue pengen gue kerjain all the way. Kalau enggak gue lepeh all the way. Buka rahasia lagi. Nanti sponsor masuk kan nih? Gak apa-apa, gak penting soal sponsor saat ini. Ya, saat ini kan harus clarify ya kan. Episode 2 menanti. Nah, melihat gaya kita berdua yang banyak kemiripan itu ya. Lu pernah gak ngelewatin yang namanya lu mencapai satu titik di mana gue kok bingung ya, gue tuh mau kemana ya dalam hidup gue. Iya. Gue kayak merasa udah coba ini, coba itu, tapi kok kayak gak ada yang srek. Atau mungkin gue kayak merasa ini bukan purpose gue, ini bukan calling gue. Lu pernah gak ngelewatin itu? Iya. Ya, sering. Dan lu mungkin bisa share 1-2 pengalaman lu secara singkat mungkin. Iya. Jadi memang sering lah gua ngalamin itu ya. Tapi memang gua ngalamin live calling itu kan tahun 2000 tuh. Sekarang udah berapa? 2024, 24 tahun yang lalu ya. Okay. Jadi hidup gua kan rusak lah gitu kan. Tapi tahun 2000 gua mengalami pemulihan lah, mendekat sama Tuhan, gua tahu diri gua dan bagaimana Tuhan memandang gua gitu kan. Nah itu jadi starting tuh Nil, bagaimana gua memandang hidup ini dan arahnya harusnya seperti apa. Nah, makanya dari situ kan 23 tahun lika-likunya kan jadi panjang dan kemana-mana tuh. Nah lalu milestone kedua gua kan tahun 2015 kan, switching gitu kan dari dunia entrepreneurship ke edukasi entrepreneurship, walaupun nggak gitu-gitu banget sih. Tetap per detik ini gue juga tetap punya semangat entrepreneurship dan melakukan ke-entrepreneurshipan itu gitu. Nah jadi dalam journey yang sepanjang itu tentu muncul berbagai pertanyaan sih. Bener nggak sih ini yang gue pilih ini? Atau jangan-jangan ini cuman seru-serunya gue doang gitu. Cuman gairah semu gitu kan. Nah jadi sering muncul pertanyaan itu, tapi memang akhirnya yang menjadi penguatnya itu God calling tadi itu, panggilan Tuhan gitu. Jadi memang per 2000 dan per detik ini gue selalu bersemangat untuk memadupadankan hidup gue bisa mudah-mudahan bisa sepadan dengan panggilan Tuhan itu. Jadi memang segala lika-liku atau yang titik-titik keraguan itu seringkali akan kembali on fire ketika mengingat itu. Okay. Nah, puji Tuhan memang per titik yang sekarang ini gue melihat memang pentingnya tentang menjadi profesional yang memiliki nilai, profesional yang bernilai. Oke, keren. Dalam proses itu bro, gue sering banget menghadapi orang-orang, termasuk diri gue ya. Udah sering banget gue dalam fase itu mencapai titik di mana gue sering banget meragukan diri gue. Oke. Ya lu udah tau lah, kita sering ngobrol ya. Iya. Terus kadang-kadang meragukan opportunity-nya. Kadang-kadang ada mental block itu kan kadang-kadang judgment. Oke. I'm not good enough. Yeah. I don't deserve. Gue belum siap. Gue belum pantas. Nah, lu pernah nggak di fase itu? Ya sering. Lu mengcounternya gimana sih bro? Selain nelpon gue?
Ya pertama gue nelfon lu, kedua nelfon lu, ketiga nelfon lu. Ya satu, gue meresponnya selalu gue merefleksikan dengan God's calling ya. Ya udahlah, susah payah saat ini memang bagian dari proses mengkristalkan panggilan Tuhan itu tadi ya. Yang kedua ya keep moving sih, terus bergerak sih. Tunggu, gua mau menggali lebih dalam lagi. Pada saat barusan lu menjawab gue, ya udahlah, ini kayaknya berproses. Itu adalah titik kita pasrah atau kita ikhlas? Menarik nih. Jadi memang antara pasrah dan ikhlas tuh bercampur di situ. Bisa sih diinterpretasikan kayaknya gue menyerah gitu kan. Tapi menarik sih, gue justru ketika gue menyerahnya sama Tuhan itu jadi keren gitu, karena itu mengingatkan posisi gue di mana, posisi Tuhan di mana. Wajar gue menyerah karena gue menyerahnya kepada Tuhanku, Supreme being ya. Ya supreme being itu tadi gitu. Jadi ini pertanyaan yang menarik sih, yang lu pertanyakan ini kan seberapa sering sih gue down? Jawabannya adalah sering banget sih, Nil. Tapi down itu kan kita masih bisa ngebedain deh. Kadang-kadang suka lupa ngebedain. Down karena kita meragukan diri, atau down karena kita meragukan perjalanan. Gue lagi jalan di jalan yang on track nggak ya? 3. Atau tekanan. Atau burnout. Ya itu burnout. 3. Bikin kita down. Atau yang keempat tekanan. Tekanan pressure. Ada tekanan. Yeah. Ya percampuran semua itu. Gue mau sampaikan ya gue berkali-kali down dan berkali-kali bangkit sih. Yeah. Dan gue sih seneng sih, ya artinya kenapa proses berkali-kali down dan berkali-kali bangkit ini ketika dijalanin gak asik, tapi ketika dinilai asik karena itu memang merefleksikan ya manusia yang benar gitulah. Manusia yang benar begitu. Teman-teman, ada satu fenomena menarik nih dari sahabat gue Pinpin ya. Dia itu bisa ngebangun yang namanya komunitas namanya Eci. Dimana di situ kurang lebih sekarang ada 1.000 atau 2.000 orang, gue lupa ingat. 1000-an. Dan dia bisa seenak jidat ganti nama grup, pindahin orang dari grup A, klaster A ke klaster B ke klaster C. Jam 3 pagi biasanya. Dan pagi-pagi gak ada yang komen. Dan semuanya manut-manut aja. Ya kan? Ilmu apa itu bro? Iya. Kok bisa 1.000 orang itu diem? Entah mereka merespect lo atau fear of missing out something. Gue tanya lu dah. Ini kan bicara Eci ya. Bicara Eci ini kan ini sebenarnya komunitas tersembunyi nih gitu. Ya, tersembunyi betul. Karena ini only close community aja ya. Tapi kalau close jumlahnya 1.000. 1.000 lumayan kan, close kan. Ya itu. Kalau tadinya open 100.000 bro, dengan kekuatan lo sama gue, gila. Nah iya, menurut lo kenapa tuh mereka bisa bereci seperti itu? Kalau dari kacamata gue nih, kalau gue nggak tahu selain gue ada nggak yang negor lo? Lu gila ya ganti-ganti grup gini. Biasanya yang kurang dekat sih. Yang kurang deket nanya. Akan begitu. Hah? Yang kurang dekat akan nanya begitu. Oh ya? Tapi kalau beda, kalau lu kan konteksnya kan itu kan dalam konteks close conversation kan. Close conversation. Ya, tapi biasanya kalau ada nanya ini begitu juga, berarti itu orang kurang dekat sama gue. Oh oke. Jadi begini, kalau gue sih ngelihatnya dari sudut pandang gue itu, kalau gue justru diskusi sama lo waktu itu lebih ke mencari tahu. Lo pakai jimat apa? Lebih ke situ. Tapi setelah gue pelajarin sih, karena ini close community, yang orang kayak gue udah tahu gitu kan, udah tahu ya karakter lu gitu ya. Jadi ya udahlah, emang Pinpin lagi kreatif nih, lagi ada ide baru nih gitu. Atau dia lagi melakukan yang namanya filterisasi lagi nih, karena lu berusaha memberikan yang terbaik, lu berusaha membangun sebuah
environment yang lebih terstruktur buat teman-teman agar teman-teman itu nggak salah posting di tempat yang salah. Jadi kayak lu ngomongin A jangan di kamar B, lu ngomongin B jangan di kamar C. Ada aspek gitu. itu. Iya, itu yang gue lihat sih. Dan menurut gue network matching. Dan nggak semua teman-teman yang mau bangun komunitas atau mau bangun sebuah networking club gitu. Memikirkan sejauh itu. Iya. Gitu. Itu yang gue. Jadi pesan itu tersampaikan kepada 1.000 orang itu ya. Secara tersirat. Tapi ada juga FOMO, bro. Gue nggak tahu deh si Pinpin. Yang penting gue nggak mau lepas dia. Pasti ada sesuatu gitu kali ya. Aduh, ya ini kalau lucu-lucuan ya. Ya banyak hal baik yang bisa dibicarakan itu di situ, dari keecian itu. Tetapi memang ada juga di antara sekian banyak ada juga satu hal yang ini loh bro, social experience. Yes, gue mau masuk ke sana sebenarnya. Jujur gue ada aspek itu sih, social experience. Ya selain banyak alasan kerennya gitu kan. Tapi bicara social experience itu kan pertanyaannya adalah dari gue ya, orang mau nggak yang ngumpul? Ngumpul aja gitu, nggak tahu kenapa pokoknya ngumpul aja. Nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu misinya dengan jelas apa, pokoknya ngumpul aja. Itu social experience. Ujungnya dapat apa juga nggak tahu. Kan biasanya bikin social community di WA kan pagi dikumpulin 100, menjelang makan siang udah keluar 50%, menjelang makan malam paling tinggal 12 orang. Betul. Ini dari 2014 kan, udah menjelang 10 tahun loh. Menjelang 10. 1.000 orang ngumpul dan masih ada. Belum tentu per tahun ada yang lip 1 orang pun belum tentu. Betul. Itu kerennya sih. Nah, kenapa gue sorry. Dan dari mereka juga jangan-jangan curiosity-nya itu, gue mau social experience sama Pinpin. Dia bertahan nggak selama 10 tahun? Gitu. Ini alasan narsistiknya. Oke. Konteks di sini sebenarnya gue kenapa masuk ke dalam gue nembak topik edgy itu pertama teman-teman kita harus wise dalam memilih who we hang out. Kedua gue merasa lu setuju nggak sama statement gue begini? Nggak semua orang itu bisa menjadi kenalan lu yang baik. Betul. Dan gak semua kenalan lu bisa menjadi sahabat lu. Dan gak semua sahabat lu bisa menjadi sahabat karib lu. Dan gak semua sahabat karib lu bisa menjadi partner karir lu. Lu setuju? Setuju, oke. Di sini gue mau masuk. Jadi gimana perjalanan teman-teman tuh suka nyangkut bro. Kadang-kadang ngobrol sama gue. Bro, gue kenal dia dari gue SD. Gue bisnis sama dia, akhirnya gue split. Menurut gue kenal Pinpin nggak dari SD, tapi menjalin sebuah persahabatan dengan mindset merdeka ya. Dengan kata mindset merdeka memang baru nongol di 2020, tapi kok gue merasa dari 2014, 2015 gue udah punya bibit-bibitnya ke situ. Jadi gue menjaga persahabatan gue dengan Pinpin itu benar-benar yang namanya satu, no judgment. Kedua, nggak ada yang rasa kompetitif. Secara gue mau lihat dia di bawah atau dia mau lihat gue di bawah atau gue mau dia kalah, justru kita punya spirit of kompetitif di mana gue udah maju 5 langkah, nyet lu maju dong, ngapain lu di sini? Ntar begitu si Pinpinnya udah maju langkah ke-7 dia nelpon gue, lu ngapain di langkah ke-5 belum maju-maju? Jadi jiwa seperti itu saling tarik. Itu menurut gue lebih bisa dipraktekkan yang namanya law of attraction itu sebenarnya bisa dijalanin dalam kehidupan kita itu. Are we being attracted in the right way atau wrong way? What do you say? Ya makanya persahabatan itu kan ya anugerah Tuhan lah. Dan proses. Dan ada prosesnya gitu. Makanya gue bersyukur sih terbentuk ya persahabatan kita gitu kan. Saling tarik dan pelan-pelan mengeliminasi rasa sungkan untuk akhirnya bisa jadi terbuka kan. Lu jangan begini, begono aja. Nah itu memang dan gak ada sense of ngatur ya. Kita gak merasa kayak diatur. Iya. Justru kita merasa kayak
cerahkan. Iya. Kan ada orang yang lu terlalu ngatur hidup gue lu. Iya. Tapi kalau begini tuh sebenarnya lebih kayak healthy, mungkin bahasa gue healthy friendship. Apa itu? Persahabatan yang sehat. Iya. Kita tuh berdua tuh paham yang namanya ada boundaries. Iya. Jadi banyak orang itu nyangkut dalam kotak emosional, bro. Iya. Dia punya sahabat karib, dia cerita semua keluh kesah dia butuh kan, namanya manusia butuh. Iya. Tapi dia nggak tahu dia lagi ngomong ke siapa. Levelnya sampai di mana, value-nya orang itu sampai di mana. Iya. Betul nggak? Sedangkan kita mungkin udah pernah ada heart to heart talk, tapi tetap kita punya boundaries. Itu boundaries itu yang namanya respect. Iya. Nah itu mungkin lu bisa share nggak dari sisi lu, kok bisa sih kita kok bisa menjalin persahabatan secara natural tapi respect kita tetap tinggi? Iya, memang kalau aku sih melihatnya sebenarnya persahabatan itu menurutku ya per detik ini ya nggak ada teorinya tuh. Jadi memang nggak ada teori paling klasik itu kan reciprocal kan. Karena gue baik lu baik, karena lu baik gue baik itu kan gitu kan. Tapi kalau dalam konteks persahabatan kita itu dan juga ada beberapa sahabat kita, sahabat gue dan sahabat kita juga itu nama teorinya teori anugerah Tuhan sih. Tapi ada satu kejadian, ini nanti akan kembali ke topik yang tadi yang tentang mental block dan pasrah dan ikhlas. Lu sadar nggak kita pernah di satu fase kalau si Pinpin deket sama si A, gue nggak perlu confirm lagi berarti tuh orang udah pasti deket bisa cocok sama gue. Kalau gue deket sama si B, Pinpin udah nggak perlu confirm lagi ke gue pasti bisa klik sama dia. Iya itu secara natural kayak kita udah tahu filterannya si Pinpin begini, filterannya Sunil begini. Iya, makanya itu kan common value-nya kan. Makanya tadi kembali ke gue termasuk yang percaya persahabatan itu anugerah Tuhan ya, karena teori eksaknya tuh nggak ada. Makanya kan kalau dalam kayak konteks kita kan nggak tahu loh ya, lu tahu per sekarang atau dari kemarin sebenarnya gue introvert. Kita sama-sama introvert loh. Gitu. Nah makanya katakan gue introvert, tapi kan initiatory lu. Initiatory gue lebih inisiator. Jadi dan tipe gue kalau aku dibaikin sama orang, aku dikasih 1, gue punya kecenderungan akan merespon dengan 1,5 atau 2. Nah itu model itu kan nggak bisa diteorikan, tapi terjadi di kita loh. Nah makanya itu yang kusebut dengan anugerah Tuhan. Plus implikasinya macam-macam. Tadi minimum saling tarik, ya terus kita membangun untuk ketidak saling sungkanan, untuk melakukan open correction misalnya, open correction, dan seterusnya. Respectnya justru hadir dari proses. Dan juga sebelum proses itu namanya love. Nah lu yang sering mendeklar itu tuh. Padahal gua yang Kristen. Tapi lu yang mendeklar tentang love. Tapi love itu kan bukan dikotomikan ke Kristen. Nggak, biasanya kan kalau Kristen kan co-brandingnya kan love. Yang memang digaungkan memang. Iya. Tapi gue belajar tentang love justru banyak dari lu tuh. Gue mesti sampaikan sekarang dan itu impresif sekali sih bro. Tapi artinya memang persahabatan itu adalah multi puzzle. Bicara multi puzzle, bentukannya bisa macam-macam bro, bisa macam-macam. Kembali ke pasrah dan ikhlas. Thank you. Tadi udah ngomongin tentang persahabatan. Conclusionnya sebelum kita masuk itu, lu kalau mau punya kondisi yang begitu lo down, terus lo bisa naik lagi, lo down, lu butuh environment itu. Environment itu bukan sampai konsepnya itu keluarga gue toksik, teman-teman gue nggak. Nah lu cari, lu ciptakan tentunya dengan doa.
Kalau gue tadi lo ngomong soal love, ya gue konsepnya memberi love. Tapi kan gue juga punya intuisi. Gue juga punya kayak a voice. Kayaknya there is something I can connect with this guy, gitu kan? Di level yang paling genuine. Kalau kita ngomongin tentang pasrah dan ikhlas dari sudut pandang lo, apa pemahaman lo tentang pasrah dan ikhlas, bro? Iya, berat juga nih. Ya kalau bicara tentang pasrah ya, pasrah itu hanya bisa muncul kalau dimulai dari standingnya menghamba sih. Menghamba. Jadi bukan kondisi ya. Kalau kondisi kan situasional. Ya lagi begini gue pasrah dah. Tapi kalau kayak memang modalitasnya kita penghambaan gitu, ya udah, memang pasrah yang sejati akan muncul gitu. Jadi bahasa lo pasrah yang sejati sama dengan berserah. Berserah. Itu pasrah yang sejati. Iya, berserah yang disengajakan lah. Makanya dikristalkan lagi penghambaan kan. Penghambaan. Karena kalau basisnya eksternalitas ya, situasional. Orang bisa kaya dan miskin berulang kali dalam hidupnya. Orang bisa sehat dan sakit berulang kali dalam hidupnya. Artinya kalau basisnya eksternalitas seperti itu, pasrahnya situasional. Tapi kalau kita memang punya pemahaman penghambaan kepada Tuhan, itu pasrah yang benar bisa muncul. Pasrah yang benar bisa muncul. Keren bro, thank you. Sedangkan ikhlas gimana bro? Kalau ikhlas, ini agak setara dengan ujian disertasi nih pertanyaannya. Kan lo yang doktor, gue kan yang ini. Ikhlas itu, udah gue pakai jawaban nyeleneh aja ya. Iya nyeleneh aja. Ikhlas itu adalah dibawa asik aja. Dibawa asik aja. Dibawa asik ini. Jadi lu tetap bisa happy, tetap bisa sukacita gitu. Cuman bukan belaga bego loh. Enggak, bukan belaga nggak tahu. Bukan fake ya. Bukan fake. Bukan fake. Tapi menurut gua lumayan the highest paradigmnya dibawa asik. Ikhlas itu dibawa asik aja. Betul. Jadi setelah lu berserah, lu bawa asik karena lu tahu ada somebody more powerful taking care of you. Iya. Tapi gue aja juga mesti gokil. Iya, betul. Dan gokil. Itu masuk ke ranah spiritual connection yang gokil. Iya. Artinya lu harus punya faith sama diri lu, faith sama creator lu. Iya. Bukan soal keluarga, bukan sama apa. Ini benar-benar and your creator. Yes. That the word. Iya. Kembali ke kemerdekaan mindset. Nah, makanya ini ada pertanyaan yang udah tersimpan sama gue selama 5 tahun ini. Bro, jadi lu itu mindset merdeka itu apa sih magic paradigmnya itu apa sih? Apa mindset merdeka itu apaan sih, bro? Oke, kalau ditanya mindset merdeka itu apaan, gue baru bisa menciptakan definisi mindset merdeka itu beberapa tahun yang lalu, gara-gara ada salah satu temen yang ngomong sama gue, tiap kali gue ngomong sama lu, mindset gue termerdekakan. Oke. Lahirnya nama itu dari situ. Oh, ya, dan gue mengafirmasi itu sih. Gue juga pernah cerita ke lu kan. Beberapa orang ketemu lu, beberapa orang, lu modelnya tipe orang yang pengen ditemui orang. Nah, terus abis itu gue merasa gue melewati satu fase dalam hidup gue atau berbagai macam fase dalam hidup gue yang bisa gue simpulkan menjadi 3 core pillars. Pertama, orang itu bisa keren ujungnya kalau dia memiliki keunggulan. Jadi bahasa gue menjadi pribadi yang unggul. Kedua fasenya adalah menjadi profesional yang keren. Ketiga, menjadi pengusaha hebat. Itu fondasinya mindset merdeka sebenarnya. Nah di mindset merdeka itu staging atau sirkular berputar? Circular.
Oh berputar. Karena apapun yang jadi pilihan. Iya, karena gini, lu nggak akan bisa jadi pengusaha hebat kalau lu nggak punya nilai profesionalisme di situ. Keren. Lu nggak akan bisa jadi profesional kalau lu nggak punya keunggulan, bro. Keren. Ya keren. Dan di setiap fase itu akan terus berputar. Karena kan lu jadi pengusaha mungkin di putaran 1,2 M setahun, sama lu jadi pengusaha di 12 M, sama lu jadi pengusaha di 22 M, sama lu jadi pengusaha di 1 triliun, itu value of thinkingnya lu udah beda. Dari self leadershipnya, dari managerial yang tadi kita discuss, dan dari sisi strategicalnya. Tapi more kalau kita ngomong lebih ke dalam ya, mengelola emotional regulationnya kan beda, bos. Iya. Ada orang bilang, gila dia pengusaha yang sangat ketus. Are you sure dia ketus? Apa dia ketus sebagai role-nya? Keren. Role play-nya dia. Begitu dia pulang dia jadi father yang sangat warm. Begitu dia pergi ke tempat ibadah dia menjadi hamba yang sangat humble. Tapi begitu dia balik ke kantor dia menjadi leader yang sangat ketus misalnya. Apakah dia orang yang dilabelin itu atau memang dia tahu diperlukan kapan skill menggunakannya? apa? Yes. Nah, pada saat gue mulai mengerti dan gue masuk ke dalam diri gue mengerti. Selama ini gue terjebak fear of loss, fear of failure, fear of not being famous, fear of not being validated, tidak divalidate sama orang. Ya, misalnya lu masuk ke sebuah perkumpulan, lu kucuk-kucuk berubah penampilan sesuai dengan perkumpulan itu. Iya. Artinya lu butuh validation. Lu nggak bisa menjadi diri lu apa adanya. Iya. Gue nggak bilang lu nggak boleh beradaptasi, Iya. tapi nggak usah ekstrim. Iya. Gitu. Tapi kalau banyak orang melakukan hal-hal yang ekstrim supaya dianggap, Iya. nah itu kan berarti you have zero value in you. Iya. Nah pada saat gue merasakan kehampaan itu, gue merasa kayak gue dalam penjara, bro, yang gue ciptain sendiri. Begitu gue mengetahui kebenarannya, who am I, what I can do, apa yang bisa gue lakuin, buat siapa, kayak suddenly I feel free, I feel merdeka. Yang gue pengen afirmasi ke lu itu, gue pengen sampaikan ke lu menghidupi value yang lu tahu itu. Amin. Keren. Thank you. Nah itu proses. Jadi begitu gue juga melewati banyak fase di mana ada loh fear kayak, aduh gue kalau ke publik dikiranya motivator, dikiranya inspirator. Ada fasenya. I know that. Lu tahu sendiri. Tahu. Gue akhir-akhir ini sering dalam kondisi itu. Ya. Tapi akhirnya gue menyadari satu hal. Lu kalau nggak punya motivasi, lu nggak bisa bergerak. Lu kalau nggak ada resource, kita ngomong resource ya. Resource kita adalah motivasi bisa diciptakan dari kita punya pemikiran, kita bisa menciptakan. Inspirasi kita bisa menemukan, bisa dari bentuk ide, bisa dari bentuk cerita orang, bisa dari bentuk perjalanan orang, bahkan dari buku, right? Tapi action itu nggak bisa kita dapetin dari orang lain kecuali pemahaman why yang sangat kuat. Keren. Gue mau hidup seperti apa? Kalau pesan babe gue, lu lahir nggak bisa lu programming. Lu lahirnya di mana lu nggak bisa programming. Tapi lu matinya gimana lu bisa decide. Nah di sini bahasanya dia cukup simpel tapi meaningnya deep. Artinya keteguhan lu sekuat apa sih? Universe nih bisa ngikutin lo keteguhan lu. Gue pokoknya nggak mau hidup susah. Ya pada saat lu bilang gue nggak mau hidup susah, lu tulis dong. Caranya gimana supaya gue nggak susah. Oh gue harus banyak belajar, gue harus banyak bekerja, gue harus banyak mempraktekkan ilmu yang gue pelajarin.
Gue harus mencoba cara A, cara B, cara C. Sampai gue menemukan breakthrough. Iya. Karena lu udah, I'm done. I do not want to have a difficult life. Beda sama orang yang, ya emang gue hidupnya kayak begini. Ya gue sih berusaha, tapi ya gue serahkan. Gue gak salahin juga. Gue serahkan sama Tuhan. Tapi lu serahinnya 100% loh bos. Kalau lu mau serahin sama Tuhan. Tapi kalau lu punya keteguhan yang really really strong, nggak tahu yang dibilangin hukum tarik menarik itu terjadi loh, Bin. Dan itu yang gue pelajarin belakangan ini sampai gue dalemin NLP, mengerti tentang rewiring your brain. Gue memang belum jago, tapi itu yang gue lakukan. Iya. Dan gue lihat lu lompat dan terus melompat dari berbagai milestone. Keren. Nah dari situ gue lihat kita berdua tuh punya lompatan yang lucu. Iya. Ini lucunya. Keren. Jadi teman-teman, gue itu di jalur non akademis, sedangkan sahabat gue ini di jalur akademis banget. Iya. Dan ini dua sahabat yang sebenarnya memiliki dua sudut pandang yang sangat berbeda sebenarnya. Iya. Sangat berbeda. Tapi kita karena punya value to support each other, value to grow together. Nah ini kembali nanti gue masuk ke topik growth mindset ya. Iya. Ini yang membuat, gue dulu backgroundnya digital, IT. Bener gak? Iya. Kagak ada yang nyangka dari IT masuk ke psikologi, masuk ke NLP, masuk ke hipnoterapi. It's a different game all the way. Iya. Jadi public speaker, juga gue gak sekolah jadi public speaker. Iya. Tapi ini perjalanan. How the universe is working. Iya. Tapi ada triggernya bro. Triggernya adalah one day gue pergi ke sebuah workshop atau seminar yang berhubungan sama transformasi diri. Gue melihat si pembicara, dia ngomong satu kata bro. I am not a motivational speaker. I am not an inspirational speaker. I am not a business speaker. I am a transformational speaker. Itu satu kalimat. Dek masuk sini gue. Langsung gue ngeliat, gue bilang gini. One day gue akan ada di stage seperti lu. Yeah. That moment itu langsung kayak ngerut, kayak lu nanam tuh langsung masuk gitu. Rooted. Dan universe bawa gue ke situ. Keren. Itu yang gue maksudnya bahas dengan law of attraction di sini sedikit nyerempet. Bukan ilmu law of attraction yang perlu diketahui sebelumnya, tapi how powerful is your faith to become something. Yeah. Pada saat lo memutuskan gue akan jadi ini, gue nggak tahu caranya gimana, tapi gue akan. Yeah. Nah keyakinan itu yang membuat itu jadi. Nah gue sama Pinpin ini lucunya begini. Kita berdua tuh sering share. Pokoknya gue akan begini dalam 2 tahun lagi. Gue akan begini dalam 2 tahun lagi. Dan abis itu kita ngilang, sibuk sendiri ya. Ntar abis itu kita suka checking one out of curiosity. Ini teman gue posisinya udah di mana nih? Kalau kita bawa mobil tuh kesannya gue udah jalan, tau-tau nggak kelihatan lu nih. Nelpon, lu udah nyampe mana? Oh gue di kilometer sekian. Oke, lu jangan maju ke sini, lu masuk ke sini biar lebih cepat, misalnya gitu. Itu yang kita lakukan. Dan lucunya, dia selalu menginspire gue dari sisi akademisi. Gue selalu menginspire dia dari sisi spirit logic juga, tapi lebih ke spirit sih. Spirit. Lebih ke spirit, ya. Padahal yang belajar agama gue ya. Makanya ini keren nih, yang belajar agama gue kan. Iya, yang ambil S3 tapi yang belajar spirit ke orang lain gue. Iya, tapi memang kita nggak bisa belajar sendiri sih bro, kita perlu orang. tapi kalau boleh jujur bener kan, my position and my response to you is always about the logic thing kan. Iya, selalu. Aku selalu di situ dan lu selalu ngisi dari segi spirit. Emotion, dari sisi emotion. Emotion and spirit bro. Iya, spirit ya. Emotion. Karena gua itu emotion seneng sih, emotion. Gue itu titik temunya spirit ya. Iya, gue terkonfirmasi waktu ketemu sama bro kita, mas bro kita, gurunda kita, Mas Pras. Yeah. Pada saat dia bilang,
Gue lupa alurnya sekarang. Tapi dia pernah bilang gini, kata menciptakan makna, makna menciptakan rasa, rasa menciptakan tindakan. Iya, urut-urutannya. Di situ gue bilang, itu yang selama ini gue kuasain, tapi gue kagak tahu. Itulah fungsinya belajar. Iya kan? Iya. Pembungkusan konsep. Kita lanjut ke growth mindset abis section setelah ini. Oke. Guys, see you soon.